Hai guys, tunggu dah. Klik video ini. Jadi sekarang aku mau ajak kalian bahas kasus ini yang baru aja terjadi. Kasus yang paling banyak kalian request nih ya. Soal kasus yang benar-benar naas yang dialamin seorang wanita di Serang, Banten. Yang dilakukan pelakunya ini dengan sangat-sangat horor. Yang ternyata pelakunya ini ya, dulu di saat dia yang masih SD, dia ini sempat viral masuk TV di program acara Trans 7 yang berjudul Orang Pinggiran. Karena kisah hidupnya yang sangat menyedihkan tapi penuh inspiratif. Karena dia ini anak yang ditinggal orang tuanya, yang harus hidup dengan penuh keterbatasan dengan neneknya, sampai harus menjual opak keliling demi bertahan hidup. Sampai dia pun ya sempat bercita-cita pengen membahagiakan neneknya di saat nanti dia udah dewasa. Tapi sekarang dia yang udah dewasa masuk TV lagi. Tapi bukan karena kisah inspiratifnya, tapi karena kasus yang benar-benar horor yang dia lakukan. Yang bahkan sekarang ya dia ini terancam dengan hukuman yang sangat-sangat berat. Tapi semua yang terjadi pasti ada sebab akibatnya. Makanya nih ya kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya nantinya ya ini bisa jadi pembelajaran dan bahan renungan kita semua. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian. Siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy. Nah jadi soal kasus ini, yuk kita bahas. Mulyana yang biasa dipanggil Yana, kelahiran tahun 2002 yang tinggal di Kampung Ciberuk, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Sejak kecil, bahkan sejak dia ini berusia 2 tahun ya, bapak dan ibunya udah cerai. Yang mana saat itu ya dia ini ditinggal ibunya yang nikah lagi ke Kalimantan. Sedangkan bapaknya juga udah menghilang tanpa jejak. Karena ini Yana pun terpaksa tinggal dan diasuh neneknya yang tinggal di Kampung Ciberuk, yang hidup dengan penuh keterbatasan. Karena saat itu ya neneknya cuma bekerja sebagai penjual opak keliling dengan penghasilan antara 20.000 sampai 30.000 per hari. Terus demi mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka ya, ditambah demi biaya tambahan untuk Yana yang saat itu udah SD, jadi ya neneknya pun menyempatkan bekerja sebagai buruh kupas melinjo yang ada di kampungnya. Sedangkan Yana yang saat itu masih duduk di kelas 4 SD itu mulai bisa ngebantu neneknya menjual opak keliling setiap dia ini pulang sekolah. Yang emang saat itu ya Yana ini dianggap sebagai anak yang sangat mandiri di mata tetangga dan warga kampungnya. Terus saat itu juga ya Yana ini pernah ngebantu warga di sana yang kehilangan kerbaunya, dan Yana pun inisiatif ngebantuin sampai akhirnya ya kerbaunya pun berhasil ditemukan lagi ya berkat bantuan Yana ini. Karena ini tetangganya pun berterima kasih, bahkan mulai mempercayakan Yana ini untuk bekerja jadi pengembala kerbau atau ngurusin kerbau tetangganya. Jadinya sejak ini Yana pun udah punya 2 pekerjaan dan penghasilan, yaitu dari menjual opak dan ngurus kerbau yang dibayar 2.000 per hari ya demi membantu kebutuhan di rumah. Di samping itu Yana juga sama kayak anak-anak lain di desanya yang terkadang main beberapa permainan kampung, salah satunya main layangan. Nah karena saat itu Yana ini gak punya uang lebih untuk beli layangan ya, jadinya dia pun inisiatif buat layangan sendiri sampai berhasil terbang, yang ngebuat teman-temannya pun ya pada kagum. Yang akhirnya ya teman-temannya pun itu mulai mesen layangan dari Yana. Sejak ini Yana pun mulai terampil ngebuat layangan sambil menjaga kerbau tetangganya tuh demi uang tambahan untuk membantu neneknya di rumah. Jadi karena latar belakangnya inilah Yana pun dianggap anak yang pintar bahkan mandiri biarpun hidupnya penuh dengan keterbatasan. Terus di tahun 2016 tim produksi Trans 7, tepatnya dari program official Trans 7 yang berjudul Orang Pinggiran ya, itu sedang mencari tokoh inspiratif di wilayah pinggiran yang saat itu sedang menelusuri wilayah kampungnya Yana di Kampung Ciberuk. Nah kebetulan saat tim produksi nanya ke beberapa warga desa di sana ya, mereka pun langsung merekomendasikan Yana yang sebagai anak yang hidup dengan penuh keterbatasan, yang dikenal bekerja sebagai penjual opak keliling, yang layak dijadikan tokoh inspiratif. Karena ini tim Trans 7 pun akhirnya nyari dan berhasil nemuin Yana di rumah neneknya. Yang akhirnya dari sinilah kisah menyedihkan sekaligus inspiratif Yana pun ya itu sempat dipublish di program acara TV Trans 7 yang berjudul Orang Pinggiran, si penjajak opak. Salin masih saya pun ibu iya dagang salin heula. Sadar sang nenek telah begitu susah payah membesarkannya, Mulyana pun tak ingin hanya berpangku tangan saja. Selepas dari menuntut ilmu di sekolah, Yana, demikian ia seringkali disapa, selalu bergegas pulang untuk menggantikan tugas sang nenek berjualan keliling kampung. Yang mana di situ juga ya Yana ini sempat menjelaskan ternyata dia baru tahu kalau neneknya itu bukan ibunya, dan ibu kandungnya ya ternyata udah ninggalin dia yang hidup dengan keluarga barunya di Kalimantan. Dan Yana juga sempat menjelaskan keinginannya ya, bahkan cita-citanya yang pengen banget ketemu dengan ibu kandungnya biarpun dia nggak tahu wajah ibu kandungnya kayak gimana. Emang ibu yang asli bukan, ibunya baru ngomong yang asli bukan, ternyata bukan anak kandung, ternyata cucu.
Terus dari kisahnya ini yang sempat tayang di TV ya, jadinya banyak orang dari seluruh Indonesia yang simpati dengan latar belakang kehidupannya yang emang sangat menyedihkan sekaligus penuh inspiratif. Gitu juga dengan warga di desanya, banyak yang naruh simpati ke Yana. Nah karena ini ya, Yana pun akhirnya sempat diasuh salah satu tetangganya untuk menggantikan peran neneknya yang saat itu udah semakin tua. Yang mana menurut tetangga yang mengasuh Yana ya, kalau Yana ini tuh anak yang baik, pendiam, lembut, penurut dan sangat sopan. Bahkan Yana pun rajin beribadah ke masjid yang gak pernah ninggalin kewajibannya untuk sholat 5 waktu di masjid. Tapi di usianya yang udah 17 tahun, Yana yang mulai meranjak dewasa ya, itu mulai bekerja di ternak dan pemotongan ayam yang ada di wilayah Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Dan sejak ini juga ya, Yana pun itu mulai jarang pulang. Selain karena dia sibuk kerja, dia pun itu mulai sering nongkrong dengan teman-teman kerjanya. Dan dari hasil kerjanya juga ya, Yana pun itu mulai bisa beli motor impiannya, yaitu Yamaha Aerox untuk kebutuhan akomodasi kerjanya. Terus setelah beberapa tahun kerja, tepatnya di tahun 2021, Yana yang saat itu udah dewasa ya, itu mulai kenal dengan seorang wanita yang bernama Siti Amelia yang dikenal dengan panggilan Amel. Yang mana saat itu ya, Amel ini tinggal dengan orang tua dan keluarganya di kampung Cikuray Kadondong yang berjarak sekitar 40 menitan dari kampung Yana ini. Terus setelah kenal dekat, mereka pun mulai pacaran sejak tahun 2021. Awalnya ya mereka ini pacarannya itu secara diam-diam. Karena saat itu ya Amel ini tuh masih berusia 17 tahun yang masih malu-malu mengakui pacaran di hadapan orang tuanya. Tapi setelah usianya yang nambah, Amel juga yang udah dewasa ya, akhirnya orang tuanya pun tahu soal hubungan spesialnya dengan seorang lelaki yang bernama Mulyana yang dulu sempat viral masuk TV. Nah karena orang tua Amel yang tahu ya kalau Yana ini lelaki yang baik dan terkesan bertanggung jawab, jadinya keluarganya pun gak melarang, bahkan sempat mendatangi rumah neneknya Yana. Tapi dibalik itu, setelah berjalannya hubungan Yana dan Amel, mereka pun sering bertengkar yang sebenarnya cuma masalah sepele, sampai sempat beberapa kali putus nyambung ya, biarpun akhirnya mereka balikan lagi. Nah jadi itulah latar belakang soal hubungan mereka ini sebelum semuanya terjadi. Jadi setelah 4 tahun mereka pacaran, tepatnya di tahun 2025, Amel ini tiba-tiba ngaku udah hamil selama 2 bulan karena ulah Yana ini. Nah karena ini ya, Amel pun minta pertanggungjawabannya dengan dinikahkan. Tapi Yana yang kaget dengan pengakuan Amel itu ngaku belum siap menjadi ayah, yang intinya ya, Yana pun nolak permintaan Amel ini untuk menikahinya. Nah karena ini ya, mereka pun sempat bertengkar sampai berujung Amel pun sempat ngancam akan melaporkan soal itu semua ke keluarganya. Sedangkan Yana tetap bersikukuh nolak. Nah tapi karena Yana ini takut dengan ancamannya dan juga takut ya kalau anaknya lahir di luar nikah, jadinya Yana pun langsung browsing nyari tahu obat penggugur kandungan dan nyari tahu tempat belinya di mana. Setelah nemu kontak penjual obatnya dari media sosial ya, dia pun langsung menghubungi penjualnya. Nah setelah Yana dan penjualnya yang sama-sama setuju transaksinya akan dilakukan secara COD, mereka pun langsung buat janji ketemu di besoknya, tepatnya di tanggal 13 April tahun 2025. Karena ini besoknya tepatnya di jam 12 siang, Yana pun langsung menghubungi Amel untuk ngajak ketemu buat jalan-jalan sekalian makan bakso. Yang padahal ya niatnya buat ngajak Amel itu untuk ngambil obat dan nyuruh Amel minum obatnya supaya kandungannya gugur. Rencananya gitu. Tapi karena diajak makan bakso, Amel pun ya setuju, yang langsung siap-siap dan nunggu Yana datang menjemput ke rumahnya. Gak lama kemudian di siangnya ya, Yana pun datang menjemput ke rumahnya menggunakan motornya. Dan Amel pun sempat pamit ke orang tuanya mau keluar makan bakso sama Yana. Yang mana disitulah Amel ini terakhir kalinya pamit sama orang tuanya. Awalnya mereka pun sempat jalan-jalan ke wilayah Ciomas untuk makan bakso di sana. Nah setelah itu barulah Yana pun ngajak Amel ini jalan-jalan ke arah Gunung Kupak untuk nemuin penjual obatnya. Tapi sampai sana mereka pun sempat berhenti untuk berteduh karena kehujanan. Nah terus karena hujannya yang gak kunjung reda ya, jadinya penjual obatnya pun ngaku gak bisa keluar akibat hujan deras. Yang akhirnya ya transaksinya pun batal. Karena ini Yana pun kesel, sampai berujung mereka pun bertengkar lagi pas ngomongin soal kandungan. Karena saat itu ya Amel ini masih nuntut Yana ini bertanggung jawab untuk menikahinya. Tapi karena Yana yang terdesak dan juga masih belum siap dengan tuntutannya ya, jadinya mulai berpikir kemana-mana sampai akhirnya disinilah dia pun mulai berencana si Amel saat itu juga. Terus setelah hujan reda, mereka pun lanjut jalan lagi. Yang mana Yana yang udah bulat dengan tekad horornya ya, itu langsung ngebawa Amel ke arah perkebunan kampung Ciberuk yang gak jauh dari rumah Yana ini. Yang pasti dia udah hafal banget tuh dengan situasi di sana. Nah jadinya ya Yana pun langsung ngebawa Amel ke situasi yang sepi yang jauh dari pemukiman desa. Amel yang sempat curiga karena dibawa ke tempat sepi ya, itu sempat nanya. Nah tapi Yana cuman jawab yang katanya mau ngomongin soal kehamilannya. Yang awalnya ya Amel pun itu gak menduga dengan rencana horor Yana ini.
Setelah nyampe di wilayah perkebunan yang sepi, mereka pun sempat berdebat dan bertengkar lagi. Yang akhirnya disitulah dengan nekatnya nih ya, Yana pun langsung melepas kerudung Amel dan mencekik yang menggunakan kerudungnya. Nah setelah Amel terjatuh lemas ya, dia pun langsung ngebakar tubuh Amel di situ. Nggak sampai di situ aja. Setelah itu ya, Yana pun sempat balik ke rumahnya untuk ngambil golok dan karung dan langsung memotong tubuhnya sampai jadi beberapa bagian, yaitu kedua lengan, kedua kaki dan paha, dan juga memisahkan kelapa dari tubuhnya untuk dia masukkan ke dalam karung yang ternyata nggak muat. Karena karungnya yang terlalu kecil, jadinya ya cuman bagian kelapa dan kedua lengannya aja yang dia masukkan ke karung, sedangkan potongan lainnya itu berupa badan dan kedua kakinya ya, itu cuman dia simpan di kawasan hutan itu dengan ditutup menggunakan daun pisang dan kayu pohon. Sedangkan yang di dalam karung termasuk barang-barang milik Amel itu kayak HP dan dompetnya, itu dia buang ke sungai yang gak jauh dari sana. Nah setelah semuanya beres, Yana pun langsung balik ke rumahnya dan beraktivitas kayak biasa. Jadi masih di hari yang sama, karena Amel yang sampai sore nggak pulang, apalagi nomornya juga udah nggak bisa dihubungin, pasti yang ngebuat keluarganya resah karena nggak biasanya Amel kayak gitu. Tapi awalnya mereka pun sempat positive thinking, ya mungkin Amel sedang ada kesibukan ngingat Amel yang keluar dengan pacarnya. Tapi karena sampai malam, bahkan tengah malam Amel yang juga masih belum ada kabar ya, barulah semuanya mulai panik. Karena ini besok paginya ya, keluarga Amel pun langsung mendatangi rumah Yana untuk menanyakan keberadaan Amel. Tapi di sana Yana pun ngaku nggak tahu di mana keberadaan Amel. Bahkan dengan santainya ya, dia cuman beralasan kalau kemarin dia cuman ngantar Amel ke pasar pada Rincang untuk ketemu dengan 3 temennya. Awalnya keluarga Amel pun sempat percaya biarpun dikit ngerasa janggal. Nah tapi ya karena mereka juga yang gak bisa nuduh ya, jadinya keluarganya pun berusaha melakukan pencarian dengan menelusuri perkampungan demi perkampungan yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Sari. Bahkan sempat melapor ke pihak kepolisian setempat ya, tapi juga nggak membuahkan hasil apapun. Nah karena ini ya, besoknya keluarga Amel pun menghubungi Yana untuk nyuruh Yana ini datang ke rumahnya untuk musyawarah ngomongin soal Amel yang saat itu masih juga belum ditemukan. Supaya nggak dicurigain ya, Yana pun langsung datang ke rumah Amel. Nah di sana ya keluarga Amel pun sempat nanya beberapa pertanyaan lagi ke dia. Tapi Yana masih tetap ngaku nggak tahu kemana Amel pergi. Nah tapi di situ ya Yana ini tuh mulai kelihatan gugup dan jawabannya pun mulai berubah-ubah, yang pasti ngebuat keluarga Amel pun ya mulai curiga ke dia. Nah tapi awalnya ya mereka pun nggak bisa sembarang nuduh karena masih nggak ada bukti apapun. Yang lagi-lagi semuanya berakhir buntu. Yang semuanya ya mulai kebingungan sebenarnya kemana dan apa yang terjadi dengan Amel. Sedangkan di sisi lain, setelah 5 hari hilangnya Amel, tepatnya di tanggal 18 April di sore harinya nih ya, 3 warga yang sedang membabat rumput di wilayah perkebunan yang ada di Kampung Ciberuk itu nggak sengaja ngelihat ada seekor burung hias yang hinggap di ranting pohon. Jadinya mereka pun sempat ngikutin pergerakan burungnya yang niatnya mau ditangkap. Nah tapi setelah mereka berusaha nangkap burungnya ya, tiba-tiba mereka pun dikagetkan dengan aroma nggak sedap yang cukup menyengat. Jadi ini petunjuknya dari seekor burung lagi nih. Entah kebetulan atau apa ya, ini mirip dengan petunjuk di kasus Feni Eri yang sebelumnya udah kita bahas. Cuman bedanya di sana ayam hutan. Oke lah, kita balik lagi ke kasusnya. Nah jadi karena mereka yang merasa aroma gak sedap itu cukup janggal dan gak normal, jadinya ya mereka pun langsung nyari sumber baunya, yang ternyata baunya itu berasal dari tumpukan daun pisang yang udah kering. Terus setelah mereka coba lihat apa yang ada di balik daun pisang itu, mereka pun langsung kaget, mual, bahkan histeris gitu ya, karena ngelihat badan manusia tanpa kelapa dengan kondisi yang udah Karena ini mereka pun langsung lari ke desa dan ngelapor soal temuan ini dengan histeris, yang pasti ngebuat situasi desanya pun ya langsung heboh. Yang akhirnya ya mereka pun langsung melaporkan temuan ini ke Polsek Pabuaran dan juga ke Polres Serang Kota. Gak lama kemudian pihak kepolisian pun mulai berdatangan dan mulai mengevakuasi tubuh wanita tanpa identitas itu ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten untuk diselidiki lebih lanjut. Sedangkan warga di sana juga mulai dihebohkan karena temuan ini, yang emang saat itu juga ya informasinya langsung menyebar kemana-mana. Sampai keluarga Amel yang dengar kabar soal ini pun ya langsung berusaha mendatangi pihak kepolisian untuk memastikan identitas tubuh yang baru ditemukan itu. Apalagi menurut kabar yang beredar ya, kalau tubuh itu adalah seorang wanita tanpa identitas. Setelah keluarganya tiba di rumah sakit, pihak forensik pun langsung menjelaskan kayak gimana ciri-ciri tubuhnya, yang emang ya ternyata ciri-cirinya mirip dengan Amel. Karena ini ya mereka pun langsung cek DNA, yang ternyata hasilnya menunjukkan kalau itu adalah Amel. Karena ini seluruh keluarga Amel pun langsung lemes, histeris, dan pasti nggak nyangka dengan ini semua. Apalagi ya yang saat itu bagian tubuhnya yang baru ditemukan itu cuman bagian badan dan kedua kakinya. Sedangkan bagian kelapa dan kedua lengannya ya itu masih belum ditemukan, yang saat itu masih dalam proses pencarian lebih lanjut. Di samping itu pihak kepolisian juga langsung melakukan penyidikan dengan meriksa beberapa saksi. Nah setelah polisi mendapat informasi ya kalau menurut keluarganya Amel ini terakhir kali pergi bersama Yana yang sebagai pacarnya. Jadinya polisi pun
langsung melakukan pengejaran yang akhirnya nih ya kurang dari 24 jam Yana pun berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke kantor Polresta Serang Kota untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi. Awalnya Yana pun sempat bohong nih, nggak mengakui perbuatannya. Nah tapi karena kebohongan nggak akan bertahan lama diinterogasi ya, akhirnya nggak butuh waktu lama Yana pun mulai mengakui dan menceritakan semuanya. Yang tega dan nekat melakukan itu semua ke Amel karena dia yang ngaku kalau dia tuh dipaksa bertanggung jawab karena Amel saat itu dalam keadaan hamil. Bukan cuma itu, dia juga akhirnya ngakuin kemana sisa tubuh Yana dia buang yang saat itu masih juga belum ditemukan. Karena ini polisi pun langsung ngebawa Yana ke TKP untuk nunjukin sisa tubuh Amel yang dia buang ke sungai yang gak jauh dari titik TKP awal. Di sana bagian kelapanya pun akhirnya berhasil ditemukan yang udah terbungkus karung di pinggir sungai. Nah tapi kedua lengannya yaitu masih belum ditemukan karena diduga udah hanyut terbawa arus sungai. Nah kan ini ya kelapanya pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Banten untuk diotopsi, termasuk memastikan apakah tubuh Amel dalam keadaan mengandung yang sesuai dengan pengakuan Yana tadi. Nah ternyata ya hasilnya negatif, yang artinya tubuh Amel itu enggak dalam keadaan hamil. Yang pasti ya ini pun membingungkan semuanya. Apakah Yana ini berbohong dalam keterangannya atau Amel yang membohongi Yana terkait kehamilannya? Nah soal ini ya sekarang ini masih terus diselidiki pihak kepolisian untuk mengungkap soal kemungkinan adanya motif baru. Tapi yang mengagetkannya nih ya, yang paling horor nih ya, ini soal hasil pemeriksaan histopatologinya, di mana hasilnya menunjukkan kalau Yana ini sebelumnya sempat membakar dan si tubuh Amel itu saat Amel yang ternyata masih dalam keadaan hidup. Sampai akhirnya dia berhenti bernapas setelah tubuhnya udah jadi beberapa bagian. Berarti semuanya dia lakukan itu dalam keadaan hidup-hidup. Fiksi ini orang benar-benar karena menurut kepolisian ya, dia melakukan ini semua itu dalam keadaan sepenuhnya sadar, bukan karena pengaruh alkohol ataupun dalam keadaan gangguan jiwa. Gila sih, udah berapa puluh, mungkin ratusan kasus yang udah kita bahas ya. Baru ini sih pelakunya yang bener-bener horor banget sih, yang melakukan itu semua dalam keadaan hidup-hidup. Jadi dengan apa yang udah dia lakukan nih ya, Yana ini yang dulunya di masa kecil yang sangat menyedihkan, yang pengen bangkit membahagiakan neneknya ya, yang bercita-cita pengen menemui ibunya di Kalimantan. Sekarang nih ya, di saat dia yang udah dewasa justru berakhir dengan kasus sebesar ini dengan ancaman yang sangat berat, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Tapi itu pun masih terancam karena sampai sekarang ya kasus ini tuh masih dalam proses pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut. Ya apapun itu ya, semoga pelakunya ini bisa dijatuhin hukuman seberat-beratnya dan seadil-adilnya, supaya kedepannya ya akhir dari kasus ini bisa jadi efek jerah dan pembelajaran untuk semuanya. Oke lah, sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini. Sampai ketemu di kasus selanjutnya ya, karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah, aku Rizka Wadiono, bye bye.